Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Beatrix Nandianegara. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Nah, izin untuk melakukan share screen. Nah, ini adalah proposal penelitian saya. Saya mengambil judul Analisis Pengaruh Penerapan Flexi Time terhadap Produktivitas Pegawai. Nah, proposal penelitian ini saya lakukan secara kuantitatif tentang hubungan fleksibilitas waktu kerja dengan produktivitas pegawai. Ini adalah hal-hal yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, latar belakang dan fokus penelitian saya. Jadi, model kerja konvensional itu mulai bergeser menuju fleksibilitas. Flexi time memberi ruang penyesuaian waktu masuk dan pulang dalam batas aturan organisasi. Teknologi informasi dan absensi daring memungkinkan pengawasan berbasis hasil, dan fokus penelitian saya adalah apakah flexi time benar-benar berpengaruh terhadap produktivitas pegawai. Objek penelitiannya sendiri adalah pegawai kantoran yang menerapkan absensi daring di wilayah KPP Pratama Sidoarjo Barat. Sederhananya, penelitian ini ingin melihat apakah kebebasan mengatur waktu mulai dan selesai kerja selama tetap mengikuti aturan kantor dapat membuat pegawai bekerja lebih produktif. Rumusan masalahnya adalah apakah flexi time berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pegawai. Yang kedua, sejauh mana efektivitas jam kerja fleksibel dalam membantu mencapai pencapaian target organisasi. Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh, menilai efektivitas, dan memberi masukan pengelolaan waktu kerja. Jadi pertanyaan utamanya adalah apakah flexi time benar-benar mempunyai pengaruh terhadap produktivitas. Tujuannya bukan sekedar mengetahui pendapat pegawai, tapi juga menguji hubungan tersebut dengan cara kuantitatif. Batasannya, pegawai kantoran di wilayah KPP Pratama Sidoarjo Barat yang menggunakan absensi daring. Variabel. Nah, variabel utama X-nya adalah flexi time dan variabel Y-nya adalah produktivitas. Manfaat teoritisnya ini bisa memperkaya kajian manajemen sumber daya manusia. Manfaat praktisnya adalah bahan evaluasi aturan flexi time, target pengawasan, koordinasi, dan akuntabilitas. Batasan dibuat supaya penelitian tidak terlalu luas. Penelitian ini fokus pada pegawai yang relevan dengan penerapan absensi daring dan yang memanfaatkan flexi time. Manfaatnya diharapkan bisa menjadi masukan bagi organisasi dalam mengatur waktu kerja. Landasan teorinya, flexi time maksudnya adalah fleksibilitas waktu mulai dan selesai kerja dalam batas yang ditentukan organisasi. Berikutnya bukan berarti ini bebas tanpa aturan ya, tetap dibutuhkan jam inti dan ketentuan, target, absensi, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus dilakukan. Fleksibilitas ini berpotensi membantu pegawai mengelola waktu dan mengurangi tekanan, tapi juga perlu diuji secara empiris. Flexi time itu bukan berarti pegawai bebas bekerja sesuka hati. Intinya adalah ada ruang untuk menyesuaikan waktu masuk dan pulang dalam batas yang sudah ditentukan. Sementara target dan tanggung jawab tetap harus dipenuhi dan dilaksanakan. Produktivitas dipahami sebagai kemampuan menghasilkan output secara efektif dan efisien sesuai target. Indikator yang saya usulkan, pencapaian target, ketepatan waktu, kualitas hasil, efisiensi penggunaan waktu, konsistensi penyelesaian tugas. Produktivitas dapat dipahami secara sederhana sebagai kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik sesuai target dan menggunakan waktu serta sumber daya secara efisien. Berikut adalah penelitian terdahulu yang juga saya lampirkan. Menurut Gajendran dan Harrison di tahun 2007 menunjukkan bahwa fleksibilitas pengaturan kerja berkaitan dengan berbagai hasil kerja dan dapat bekerja melalui mekanisme psikologis. Penelitian ini mengambil fokus lebih spesifik pada fleksibilitas waktu masuk dan pulang kerja, sehingga hubungan flexi time dan produktivitas diuji pada konteks objek penelitian. Penelitian terdahulu menjadi dasar bahwa fleksibilitas kerja sudah banyak dibahas dalam penelitian. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana hubungan tersebut dapat dipahami pada konteks objek penelitian yang dipilih.
Kerangka berpikirnya adalah seperti ini. Apakah flexi time berpengaruh pada produktivitas pegawai? Logika, fleksibilitas yang jelas dan bertanggung jawab diharapkan membantu pengelolaan waktu dan pencapaian target. Alur logikanya, jika flexi time membuat pegawai lebih mampu mengatur waktu dan mengurangi hambatan kerja, diharapkan produktivitas itu harusnya meningkat. Hipotesis kemudian diuji menggunakan data penelitian. Pendekatannya saya lakukan dengan kuantitatif, dengan desain yang asosiatif. Sumber data utamanya adalah kuesioner, responden, objeknya adalah pegawai kantoran yang sesuai dengan kriteria penelitian yang sudah saya tetapkan. Populasinya, seluruh pegawai yang memenuhi karakteristik. Sampel ditentukan setelah jumlah populasi aktual diketahui. Sensus dapat digunakan bila populasi terjangkau. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif karena yang ingin diketahui adalah besarnya pengaruh antar variabel. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian diolah secara statistik agar kesimpulannya tidak hanya berdasarkan asumsi. Variabel dan instrumen, variabel X-nya adalah flexi time, fleksibilitas waktu masuk dan pulang, kejelasan aturan, penggunaan absensi, tanggung jawab, dan koordinasi. Variabel Y-nya, produktivitas, target, ketepatan waktu, kualitas, efisiensi, dan konsistensi. Instrumennya saya menggunakan kuesioner skala Likert 1-5. Contoh item X-nya, saya dapat menyesuaikan waktu mulai bekerja sesuai dengan ketentuan flexi time. Jadi X-nya itu adalah kondisi flexi time yang dirasakan pegawai, sedangkan variabel Y-nya adalah produktivitasnya. Setiap indikator diterjemahkan menjadi pernyataan kuesioner sehingga dapat diberi skor dan dianalisis. Ini ada analisis data dan etika, tahapannya statistik deskriptif, lalu dilakukan uji instrumen, uji prasyarat, regresi linear sederhana, uji signifikansi, dan interpretasi. Jadi data tidak langsung dimasukkan ke regresi. Pertama data digambarkan, instrumen diperiksa, prasyarat diuji, dan lalu hubungan X dan Y dianalisis. Setelah itu hasil statistik diterjemahkan kembali ke dalam makna bisnis dan konteks pekerjaan. Etika yang saya terapkan, partisipasi ini bersifat sukarela, tujuan penelitiannya saya jelaskan di awal, identitasnya dijaga, dan data digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Ini adalah biodata pribadi saya, dan sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi pada kesempatan ini. Terima kasih banyak.